Hai Hai Tribuners, Tribuners, kembali lagi di Ngopi ngobrolin movie sama aku Liz. dan aku Di Tria. episode Ngopi kali ini kita bakalan ngobrolin drama Dead Dead Game yang tayang di Prime Video. Drama ini diperanin sama siapa aja? Jadi di drama ini tuh bertabur bintang. Salah satunya ada Go Yeon Jung, Park So Dam, So In Guk, Lee Do Hyun, Kim Ji Hoon dan Choi Si Won. Dead Game ini nyeritain tentang seorang Pria. pemuda lah ya Hai. disebutnya. Iya. Kayak usia 20-an, pertengahan 20-an yang memutuskan untuk mengakhiri hidup karena dia mengira ketika dia mengakhiri hidupnya ya udah masalahnya selesai. Karena emang masalah yang dia hadapin itu berat banget juga ya. Iya sih, cukup berat. Diperlihatkan cukup berat sekali sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata setelah dia meninggal, dia ketemu lagi nih sama yang namanya kematian. Nah, Park So Dam ini berperan sebagai kematian. Emang Yeah. nama tokohnya kematian. Heeh. Nah, di situ kematian itu ngejelasin bahwa kamu dihukum untuk Ya, disebutnya apa ya, merasuki atau reinkarnasi. Iya. semacam kayak merasakan Iya. hidup orang lain, Orang lain. Di 12 jiwa gitu. Nah, tapi dia itu harus tetap berusaha untuk hidup, Iya. tetap berusaha untuk hidup di masing-masing karakter yang dia masukin ini. Kayak gitu. Dan dia nggak boleh mengakhiri hidup lagi. Mengakhiri hidup lagi, terus bertahan hidup di tiap karakter yang dia masukin. Menurut kamu yang menarik apa? Kalau menurut aku di sini yang menarik ada pemeran-pemeran pertama. Nah, pemeran-pemerannya tuh walaupun cuman jadi cameo, itu tuh ternyata kayak aktor gede loh di Korea. Dia punya kayak bisa pernah jadi apa? Pemeran utama gitu. Ternyata pemeran utama. Iya kan? Kayak ada yang main Twinkling Watermelon, dia cuman jadi kru film, kru TV yang nyebutin apa rating doang. Nah, terus itu yang Polisi. polisi. Iya. Polisi itu kayak, ya ampun dia tuh aktor utama sebenarnya. Terus itu cuman muncul bentar doang. Bentar doang, cuma nggak nangkep sih, cuma terima laporan terima aja. Terus ide cerita. Nah, ide ceritanya tuh kayak menarik gitu loh, kayak jarang sih, maksudnya kalau tentang apa mengakhiri hidup mungkin banyak, cuman kayak dikasih tahu kalau orang-orang yang mengakhiri hidup tuh bakal dihukum gitu tuh, kayak aku baru nonton ini gitu. Menarik, apalagi sekarang kayak lagi banyak-banyaknya orang yang lebih memilih mengakhiri hidup gitu ya. Dan pesan-pesannya tuh kayak bisa kita ambil loh, pesan-pesan dari drama ini tuh. Dan ternyata bukan cuman Islam aja juga yang mengajarkan kalau setelah kamu mengakhiri hidup tuh kamu tuh bukannya selesai, malah ada masalah baru gitu. Ternyata agama lain juga mengajarkan begitu. Tuh kayak keren loh, aku juga jadi baru tahu ternyata bukan Islam aja. Terus apa lagi ya? Ini sih yang ketika dia mengakhiri hidup tuh point of view-nya bukan dari sisi dia, tapi kayak diliatin dari sisi orang yang terdekat dia, kayak Ya, pacarnya gimana sih kalau dia mengakhiri hidup, ibunya Ibunya, gimana sih? Kan yang paling dia sedih banget ketika dia lihat ibunya. iya. Kayak gitu. Tuh keren sih, point of view-nya tuh berbagai sisi lah. Iya, jadi buat kita sedihnya tuh nyampe gitu loh. Jadi aku yang menarik sih ini karakter-karakter yang dia masukin. 12 orang itu ya, tapi belum 12. Ini baru berapa sih terakhir? 6 di 4 episode atau awal ini? 5. Sekitar 6 atau ya sekitar segitu. Jadi salah satunya itu ada bayi. Iya. Ada bayi yang sebelumnya dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa Ya, bebas, bisa, beraksi, bicara, tapi ketika di bayi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terima aja gitu ya. Dia cuma bisa Bayi nangis. lari aja nggak bisa bayi. Bayi yang orang tuanya tantrum. Iya, Orang apa? tuanya. Baby blues. Aku rasa itu bukan baby blues deh, emang orang tuanya aja nggak bisa jadi orang tua nggak sih? Iya sih. Maksudnya segimana pun nggak tahu ya. Mereka tuh ada sisi sadarnya, kalau ngadepin orang mereka tuh manipulatif gitu loh. Ya, padahal dia masuk dalam anggota kesejahteraan anak ya. Itu kan kayaknya ini emang mereka karakternya jahat aja, Iya. dua orang tua ini. Menurutku. Nah, pas ketika dia udah nih meninggal, ketemu lagi sama kematian, di situ kan dia nangis tuh. Iya. Kenapa sih harus
anak sekecil ini tuh harus ngerasain yang kayak gini. Terus dijelasin kan, ya dia kan nggak punya pilihan, dia nggak punya pilihan untuk lahir di keluarga yang kayak gimana, dia nggak punya upaya untuk bertahan hidup tuh nggak bisa hidup karena dia masih bayi. Nah kamu sendiri, kamu punya pilihan loh untuk meneruskan hidup, tapi kamu memilih untuk mengakhiri hidup. Kayak, di situ menurutku pesannya bagus gitu. Menurut kamu apa lagi yang menarik? Efek-efeknya tadi kan, efek-efeknya itu keren, terus pengambilan gambarnya juga menarik gitu. Terus ada apa lagi ya, waktu adegan actionnya tuh yang salah satu dia jadi apa? Ya, salah satu karakter yang dia masukin tuh ada kayak semacam pembunuh bayaran kali ya di situ. Nah itu kan aksi laganya itu keren banget, motoran berantem itu keren banget. Dan ada apa sih, ternyata di setiap tubuh yang dia masukin itu ada hubungannya satu sama lain. Itu menarik. Nah, menarik banget, dan kita juga belum tahu kenapa mereka bisa ada keterpautan satu sama lain gitu loh. Jadi bikin kita penasaran aja lagi buat season selanjutnya. Itu juga yang ketika pembunuh bayaran itu menurutku juga menarik karena kan dia nyembunyiin uang tuh. Di situ. Nah ketika dia udah meninggal, ketemu lagi sama kematian, dia tuh jadi kayak terobsesi sama uangnya yang ditinggalin itu kan. Aku cepet bunuh aku lagi, aku ingin selamatin uang itu gitu. Pokoknya yang dipikirannya uang aja gitu. Aku pun ikut kayak, jujur aku jadi kepikiran uangnya. Uangku. Mana soalnya kan sebelumnya dia kayak hidupnya susah gitu, jadi pas dapet uang juga kita mikir dia selamatin aja itu uang gitu. Dia tuh kayak menghadapi berapa jiwa ya, sekitar 2 jiwa nggak sih? Yang mana? Sebelum uang kan, itu? Iya, kan dia tahu ada uang nih di situ. Itu di tubuh yang pembunuh bayaran. Ganti lagi. Bayi. Bukan, bayi belum. Bayi ya? Iya langsung bayi. Dia kan bingung, uangku kata dia waktu jadi bayi. Kok aku nggak bisa bergerak kata dia. Bayi dulu baru sih itu nggak sih yang di penjara? Iya, baru yang di penjara. Aku harus keluar selamatin uangku. Nah, udah tuh diselamatin, disimpan di loker. Nah, pas itu dia mati lagi. Iya, tapi dia udah belum. Nah, ketika dia ganti lagi yang jadi model, baru diambil. Nah, di situ kan dia tuh kayak bahagia ya yang terakhir itu. Nah, itu tuh aku jadi kepikiran nih, uangnya harus diselamatin. Nanti dia keburu meninggal lagi. Cara ngambilnya itu kan udah jadi milik orang lain. Ternyata dikasih ke ibunya. Udah aman sama ibunya. Aku jadi merasa aman juga. Soalnya dia tuh kayak dimanapun dia berada kayak ada aja jalannya buat meninggal gitu. Nah itu tuh aku rasain pas ketika tokoh ini nih yang terakhir di penjara. Di penjara itu kayak bener-bener dia dikejar sama kematian. Kayak dia mau dibunuh lah sama geng lain. Geng lain. Terus ketika dia keluar, dia dihantam sama orang tua, sama orang yang ngejeblosin dia di penjara dulu. Nah terus tuh udah dari situ dia sama orang tua si yang ditabrak mati itu. Padahal bukan dia yang nabrak. Terus ada satu lagi temennya, itu yang nggak nyangka ya. Bertubi-tubi gitu. Dia emang sesulit itu untuk bertahan hidup, tapi tetap harus bertahan. Meskipun akhirnya die juga sih. Terus karakter Jisoo juga menarik. Cantik kan? Banget cantik banget. Terus dia di situ kan jadi orang kaya ya, sukses, tapi dia setia banget sama pacarnya. Jadi walaupun ada unsur romantis tapi nggak yang bikin gimana gitu, dramanya tetap keren gitu. Dan dia tuh si Ko Young Jun ya namanya. Dia kan main di Moving juga. Main di Moving. Menurutku wah dia keren banget main di 2 drama yang keren di tahun ini. Kayak bukan drama-drama biasa lah gitu. Moving hebat. Moving tuh bertabur bintang utama. Ini Dead Game bertabur bintang utama juga, dan dia jadi salah satu jago deh dia milih drama ya. Banget. Oke, skor? Aku 4 dari 5. Ya, aku juga soalnya keren. Dan kita sangat menantikan season 2. Season 2 di Januari. Januari. Oke, segitu aja ngobrolin movie Dead Game kali ini. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye.